Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Titi dalam pembahasan fisika. Kali ini kita akan membahas tentang gelombang berjalan. Nah, sebelumnya Bu Titi ingin menyapa kalian dulu. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat, amin. Nah, materi kali ini adalah merupakan lanjutan dari materi kemarin, yaitu materi tentang gelombang mekanik. Nah, pada bahasan gelombang mekanik, kemarin kita sudah membahas tentang pembagian gelombang. Di antaranya ada satu yaitu tentang pembagian gelombang menurut amplitudonya, yaitu tentang ada dua, yaitu gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Nah, gelombang berjalan ini merupakan gelombang yang amplitudonya tidak berubah atau tetap. Sedangkan gelombang stasioner adalah gelombang yang amplitudenya berubah. Nah, gelombang stasioner akan kita bahas di waktu yang akan datang setelah kita membahas tentang gelombang berjalan ini. Baik anak-anak, kita akan mulai materinya tentang gelombang berjalan. Baiklah, kita mulai anak-anak. Materinya adalah gelombang berjalan. Gelombang berjalan ini merupakan pembagian dari gelombang mekanik yang menurut amplitudonya. Ini gambarnya tentang gelombang berjalan. Gelombang berjalan itu kalau dilihat dari gambarnya di sini, mungkin kalian tahu bahwa gelombangnya adalah gelombang yang bergerak. Contohnya pada gerakan tali atau air seperti ini. Nah, ini Bu Titi gambarkan skemanya dari gelombang berjalan. Pada sumbu X, ini ada jarak X, kemudian pada sumbu Y, ada posisi, kemudian di sumbu X ada titik O, ya. Kita mulai anak-anak. Materinya adalah gelombang berjalan. Ini gambarnya gelombang berjalan. Ini grafiknya. Jadi gelombang berjalan itu ya gelombang yang berjalan atau yang bergerak begitu. Nah, contohnya adalah pada gelombang air, gelombang meratali, ya. Nah, ini ada skemanya pada sumbu X. Ada X jarak posisi kedudukan, lalu pada sumbu Y ini simpangannya, lalu di sini ada gelombang dari titik O lalu bergerak ini naik turun ini. Kemudian ada titik P di sini, ini posisinya titik P. Nah, ada titik O di awal gerakan, lalu titik P itu pada suatu saat tertentu. Kemudian di sini ada lambda, lalu gelombang ini bergerak ke kanan, ada arah ke kanan di sini. Ini arahnya ke kanan.
Ya, jadi V-nya ke kanan. Ada tandanya. Nah, misalkan titik O melakukan getaran harmonik dengan frekuensi F. Ini titik O awalnya. Simpangan O pada saat T dinyatakan dengan, ini simpangannya, simpangan dari O ini, karena dia melakukan gerakan pada pembahasan gelombang mekanik kemarin, Bu Titi sudah terangkan ya, bagaimana gelombang mekanik itu bergerak dari awalnya, dari O, terus nanti naik ya, maksimal di sini simpangannya dan seterusnya, minimal, naik lagi, dan seterusnya seperti ini secara periodik ya. Nah, simpangannya ini merupakan grafik sinusoida ya. Sinusoida itu yang seperti ini, dan kalau ditulis persamaannya, Y sama dengan A sin omega T. Ini omega ya anak-anak ya, bukan W itu. Nah, misalkan getaran di O itu merambat ke arah titik P. Nah, ini titik P sebelah kanan, ini sudah ada panahnya ke kanan ya. Yang jaraknya X dari O. Ini titik P ini jaraknya X. Nah, ini jaraknya. Dengan cepat rambat V, maka waktu yang diperlukan gelombang untuk merambat ke P adalah T aksen, yaitu X per V. Ya. Menurut gerak lurus itu, T adalah jarak dibagi kecepatan. Jadi P bergetar T aksen sekon setelah O ini, berarti jika O sudah bergetar T, P sudah bergetar T min T aksennya. Antara P dan O, pasti O lebih dulu sehingga lebih lama, sedangkan P lebih lambat, maka di sini T min T aksen. Jika O-nya waktunya T, maka P, ini P di sini, ini bergetarnya adalah T min T aksen. Sedangkan T aksennya adalah X per V, karena P ini bergerak dengan kecepatan V dan sejauh X dari O. Gitu ya anak-anak ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ini masih, ya. Dengan demikian persamaan getaran P adalah, ini masih melanjutkan tadi, A sin 2pi per T, T min T aksen. 2pi per T ini adalah omega. Ya. Kemudian A sin 2pi per T, T min X per V. Tadi T aksen itu diganti menjadi X per V. Nah, sama dengan A sin 2pi, ini T-nya dimasukkan di dalam kurung ya. Jadi di sini T per T. T-nya diganti X kali T per T kali V. Karena ini T aksennya kan X per V. Jadi per T, sehingga X per T kali V. Nah, lanjutnya A sin 2pi dalam kurung T min T per T min X per lambda. Ya, T kali V adalah lambda. Atau V per F. Ya, karena T adalah seper F. Ingat materi kemarin ya anak-anak ya. Nah, persamaan simpangan untuk gelombang berjalan adalah, kita simpulkan, plus minus A sin 2pi dalam kurung T per T plus minus X per lambda. Nah, ini bisa diuraikan lagi anak-anak. Plus minus A sin omega T plus minus K kali X. Ini 2pi-nya dimasukkan di dalam kurung. 2pi per T. Ini omega, sehingga masih ada T-nya. Sedangkan 2pi X per lambda, ini 2pi-nya dimasukkan di sini. 2pi per lambda ini adalah K, sehingga ini K kali X. Atau mungkin ditambahkan lagi, plus minus A sin 2pi F. F-nya di luar ya, dikeluarkan. Sehingga di sini hanya T, karena 2pi F adalah omega. Sedangkan di sini 2pi per lambda. Ini
diuraikan lagi. Dari persamaan V adalah lambda kali F ya. Jadi di sini X per V dan seterusnya. Kalian bisa menguraikan lagi sendiri, misalnya pi-nya yang dikeluarkan, nanti 2pi FT dan seterusnya ya. Tergantung nanti. Yang penting kalian mengenali persamaan dari gelombang berjalan yang awalnya dari grafik sinusoida dan itu adalah gerak dari suatu titik karena gerak harmonik itu, yaitu gerak yang secara periodik, simpangannya nilainya secara periodik gitu. Nah, jika gelombang merambat ke kanan, maka tanda dalam sinus adalah negatif ya. Jadi di sini ini kan ada plus minus. Jadi kalau merambat ke kanan berarti min. Tadi persamaan yang pertama itu kan min karena menjauh begitu. Nah, tanda yang sinus ini negatif tentu saja. Untuk yang lawannya ke kiri, nah ini baru datang tulisannya. Jika pertama kali, oh ya ini beda anak-anak. Jadi jika gelombang merambat ke kanan, maka tanda dalam sinus adalah negatif ya. Yang di sini samaannya kan plus minus begitu. Nah tentu saja jika lawannya, maka jika gelombang merambat ke kiri ya, ini contohnya ke kanan, ke kiri, maka persamaannya adalah positif ya, dengan cara yang sama seperti tadi. Kemudian jika pertama kali sumber gelombang bergerak ke atas, pertama kali ke atas ya, maka amplitudenya bertanda positif. Jadi di sini ada plus minus. Plus itu menunjukkan A-nya positif sehingga gerakannya itu pertama kali ke atas. Ini gerakan yang pertama kali ke atas gitu. Apakah ada yang gerakan gelombang yang pertama kali ke bawah? Ya ada, ini ke bawah begitu. Kemudian kalau ke bawah maka amplitudenya bertanda negatif begitu. Nah, ini keterangannya K kecil ini bilangan gelombang. Satuannya adalah meter pangkat min 1, 2pi per lambda. Omega kecepatan sudut radian per sekon. Nah, inilah persamaannya anak-anak. Ini saya tebali lagi. Nih. Jadi kita lihat ini persamaannya di sini. Saya beri tanda. Nah, ini. Ya, ini persamaan dari persamaan simpangan untuk gelombang berjalan ya. Ini kalian bisa menambahkan lagi di sini. Plus minus A sin 2pi misalnya. Ya, berarti di sini ada FT plus minus dan seterusnya. Begitu. Bisa diuraikan semua. Nanti kalian kenali dulu persamaannya. Jika nanti menemukan soal, nanti bisa dipraktekkan dari persamaan ini. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya, anak-anak. Contoh soalnya seperti ini. Gelombang merambat dari titik sumber O melalui titik P, seperti tadi. Simpangan getar gelombang titik P memenuhi Y, persamaannya Y ya. 0,02 sin 10pi dalam kurung 2pi min X per 20. Ini persamaannya. Semua besaran dalam satuan SI ya. Jadi nanti kalau SI itu berarti sistem satuan internasional ya. Pastinya jaraknya meter, periode sekon, frekuensi hertz, panjang gelombang meter, cepat rambat gelombang meter per sekon ya. Tentukan amplitudo gelombang, periode gelombang, frekuensi gelombang, panjang gelombang, dan cepat rambat gelombang. Ya, meskipun ada cara untuk mencari, misalnya ditanyakan hanya cepat rambat gelombang, namun ada cara yang cepat yaitu omega per K nanti ya. Namun kita belajar untuk mencari amplitudo, periode, frekuensi, panjang gelombang. Ini adalah besaran-besaran dari gelombang. Ya. Nah, ini cara menyelesaikannya. Tuliskan dulu persamaan aslinya. Terus kita ubah dulu boleh. Ini 2pi. 0,02 sin 2pi. Boleh seperti ini karena persamaan aslinya kan ada 2pi-nya.
Sehingga di sini menjadi karena 10pi 2T kan 20pt. Di sini 2pi, di sini 10T. Sedangkan di sini adalah X per 4. Karena ini 10pi X per 20 adalah setengah ya. Kalau ini di sini 2 berarti di sini per 4. Gitu. Lanjutkan. Ya. Y sama dengan A sin 2pi T per T min X per lambda. Boleh seperti ini ya tadi. Jadi dapat diperoleh amplitudonya. Ini rumusnya kan A sin 2pi T per T min X per lambda. Jadi amplitudonya adalah 0,2. Tadi. Nah, ini dipraktekkan di sana. Ini. Jadi di sini amplitudonya 0,02 itu adalah amplitudonya. Ini amplitudo. Ya. Kemudian sin 2pi, ini T per T di sini. Ya, kita lihat dulu. Nah, ini T per T X per lambda. Nah, amplitudonya berarti yang bagian depan 0,02. Periodenya T 1/10 yaitu 0,1 sekon. Ini dari mana? Kita lihat lagi ini. Ya. Sekarang frekuensinya F seperti kalau periodenya 0,1 maka frekuensinya 1/0,1 1/10 berarti 10 Hz. D panjang gelombangnya lambda adalah 4 meter. Ya, lambdanya di sini kita lihat dari ini adalah X per 4. Jadi di sini lambda. Tempat lambda itu. Jadi lambdanya 4 meter. Cepat lambatnya sudah ada semuanya lambda kali F. 4 kali 10 yaitu 40 meter per sekon. Seperti itu anak-anak. Jadi kenali dulu persamaannya lalu buat persamaan asli dari gelombang berjalan lalu dihubungkan. Nah, seperti itu. Inilah contoh soalnya anak-anak. Kemudian silakan kalian kerjakan. Ini ada soalnya seperti biasa ya. Ada 3 soal. Bu Titi memberikan 3 soal. 1 soal mungkin yang mirip dengan contoh soal, tapi untuk soal yang kedua dan ketiga agak berbeda. Ya, kita lihat dulu latihan soalnya dan nanti kalian kerjakan sendiri atau mungkin boleh diskusi dengan temannya dan kalian pasti bisa dengan ada sedikit analisa di sini. Yang pertama adalah persamaan simpangan gelombang berjalan transversal pada seutas tali memenuhi persamaan Y sama dengan 2 sin T dalam kurung 20T min X per 25. Y dan X dalam senti dan T dalam sekon. Nah ini perhatikan, jadi nanti satuan-satuannya, satuan panjangnya jarak itu senti, lalu waktu sekon gitu. Berapakah kecepatan perambatan gelombang tersebut? Nah kalau menggunakan persamaan yang cara pintas itu ada ya. V adalah omega kali K. Namun seperti tadi kalian harus mencari dulu frekuensi dan lambda karena V ini adalah lambda kali F. Nah, di mana letaknya? Di sini ini bisa dilihat dari A sin P dan seterusnya ini ya. Ini P-nya di luar. Jadi dianalisa sendiri dari persamaan gelombang berjalan. Nah, nomor 2, gelombang berjalan dengan persamaan Y sama dengan 0,02 sin Pi dalam kurung 8T min X. Nih. Y dan X dalam senti dan T dalam sekon. Tentukanlah besar simpangan di titik yang berjarak 5 cm dari titik asal pada saat titik asal telah bergetar selama 1 sekon. Jadi ini yang ditanyakan besar simpangan. Jadi kalau ini Y-nya di sini
Kalau ini kan persamaannya, masih ada T-nya, sekian T, begitu, itu persamaan. Namun, jika ditanyakan besarnya, itu nilainya. Nanti di sini ada sebuah nilai, sin berapa pi, begitu ya. Sin berapa pi ini, berarti sudutnya ini berapa. Nanti ketemunya, dimasukkan saja. Nah, ini di sini adalah sudut, menunjukkan nilai. Mungkin sin setengah pi, berarti sin 90. Tinggal dikalikan ini. Nah, satuannya sentimeter gitu. Kemudian 3. Nah, ini ada grafik. Grafiknya adalah Y terhadap T, Y terhadap X. Nah, ini arah rambat ke sana, ini X ya. Lalu ada jaraknya di sini. Ini titik P, ini B. Jarak AB. Nah, AB ya ini 4,5 cm. Ditempuh dalam selang waktu 0,5 sekon. Tuliskan persamaan simpangannya. Nah, ini sudah ada. Ini 4 ya. Ini berarti tingginya ini paling tinggi yaitu amplitudo. Amplitudonya berapa anak-anak? 4 cm ya, di sini juga 4 cm. Kemudian dari 4,5 cm ini AB, kalian bisa menghitung bahwa lambdanya bisa dihitung ya. Lambdanya adalah, coba kita lihat di sini berapa, 1, 2 seperempat lambda ini dari sini. Ini seperempat, setengah lagi. Jadi 2 seperempat, ini 2 seperempat lambda ini adalah 4,5 cm. Sehingga lambda berapa? Begitu. Nah, ini ditempuh dari A ke B, ditempuh dalam waktu setengah sekon. Padahal di sini berapa periode? Tentu saja ini 1 periode. Ini 1 periode, berarti 2 seperempat. 2 seperempat periode, 0,5 sekon. Berarti 1 periodenya berapa? Begitu. Ya, nanti dimasukkan ke persamaan seperti ini. Ya, paham ya anak-anak? Coba sampai sekian dulu anak-anak. Semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Salam sehat-sehat selalu. Selamat pagi. Terima kasih.